Hello everyone, welcome to this video. In this video, we will learn about telling time. Let's learn together. What will we learn in this video? In this video, we are going to learn three subtopics. The first subtopic is telling time in minutes and hours. The second subtopic is identifying time period in days, months, years, and seasons. The third subtopic is telling activities in relation with time. Here we go. Telling time in minutes and hours. There are two common ways of telling the time. The first way is saying the hour first and then the minutes. Jadi cara pertama adalah mengatakan jamnya terlebih dahulu, baru kemudian menyatakan menitnya. Contoh, pukul 6.25 menit. Kita baca, it's 6:25. Pukul 8 lebih 5 menit. Kita baca, it's 8:05. Angka 0, ya, angka 0 pada 05 di sini, angka 0-nya kita baca sebagai O, ya, seperti huruf O. It's 8:05. Kemudian pukul 9 lebih 11 menit, kita baca, it's 9:11. Kemudian pukul 2 lebih 34 menit, kita baca, it's 2:34. Ya, sangat mudah sekali, bukan? Cara kedua yaitu dengan mengatakan menitnya terlebih dahulu, baru kemudian mengatakan jamnya. Say the minutes first and then the hour. Untuk menit ke-1 sampai dengan menit ke-30, kita menggunakan past setelah menitnya. Untuk menit ke-31 sampai menit ke-59, kita menggunakan to setelah menitnya. Mari kita lihat contoh. Pukul 2 lebih 35 menit. Kita baca. It's 25 to 3. Logikanya begini. Ya, jadi 25 menit lagi menuju pukul 3. Lalu pukul 11 lebih 20 menit. It's 20 past 11. Logikanya adalah 20 menit lebih dari pukul 11. Bagaimana untuk pukul 4, 18 menit? Kita baca. It's 18 past 4. 18 menit lebih dari pukul 4. Bagaimana untuk pukul 8 lebih 51 menit? It's 9 to 9. Ya, karena 9 menit lagi menuju pukul 9. Bagaimana untuk pukul 2 lebih 59 menit? It's 1 to 3. Ya, karena 1 menit lagi menuju pukul 3 tepat. Mudah sekali, bukan? Bagaimana untuk mengatakan kelebihan 15 menit atau misalkan jam 1 kurang 15 menit atau jam 12 lebih 45 menit dan kelebihan 30 menit. Caranya sebagai berikut. When it is 15 minutes past the hour, we normally say a quarter past. Contohnya jam 7 lebih 15 menit. Kita katakan it's a quarter past 7 atau it's quarter past 7. Sekarang 15 menit lebih dari jam 7. When it is 15 minutes before the hour, we normally say a quarter to. Contohnya pukul 12 lebih 45 menit. It's a quarter to 1 atau it's quarter to 1. Ya, artinya 15 menit lagi menuju pukul 1. When it is 30 minutes past the hour, we normally say half past. Contohnya pukul 3 lebih 30 menit, kita baca it's half past 3. Ya. 30 menit lebih dari pukul 3. Tapi kita juga bisa mengatakan secara menggunakan cara yang pertama, yaitu we can also say
3:30, ya. Pukul 3 lebih 30 menit. Kemudian untuk mengatakan jam 1 tepat, jam 10 tepat, jam 3 tepat, caranya adalah sebagai berikut. We use a clock when there are no minutes. Contohnya pukul 10 tepat, it's 10 o'clock. Pukul 5 tepat, it's 5 o'clock. Pukul 1 tepat, it's 1 o'clock. Sometimes it is written as 9 o'clock. Jadi angkanya, angka 9 ditulis langsung dalam bentuk angka. Kemudian untuk menyatakan pukul 12 tepat, ada 4 cara. There are 4 expressions to express 12 o'clock. Yeah. The first is 12 o'clock itself, yaitu pukul 12 itu sendiri kita nyatakan dengan cara 12 o'clock. Yang kedua, midday. Yang ketiga, noon. Midday dan noon ini digunakan untuk tengah hari, ya. Tengah hari di siang hari. Kemudian midnight adalah tengah malam, ya, pukul 12 malam. Kemudian AM versus PM. We do not normally use the 24-hour clock in English, ya. Jadi kita pada umumnya tidak menggunakan jam yang sistemnya 24 jam dalam bahasa Inggris. Tetapi yang kita gunakan adalah siklus 12 jam. We use AM for the morning. Kita menggunakan AM untuk waktu pagi. And PM for the afternoon and night. Dan PM untuk waktu sore hingga malam. Misalkan 3 AM itu artinya adalah 3 o'clock in the morning. Pukul 3 di pagi hari, ya, sebelum fajar. Kemudian 3 PM itu artinya adalah 3 o'clock in the afternoon. Pukul 3 di sore hari. Nah, ini ringkasannya. Jika kita ingin mengatakan pukul 2 tepat, ya, kita katakan it's 2 o'clock. Pukul 2 lebih 5 menit, it's 5 past 2. Pukul 2 lebih 15 menit, it's quarter past 2. Kemudian pukul 2 lebih 30 menit, it's half past 2. Kemudian pukul 2 lebih 40 menit, it's 20 to 3. Kemudian pukul 2 lebih 45 menit, it's quarter to 3. Kemudian pukul 2 lebih 55 menit, it's 5 to 3. We use at plus time when giving the time of a specific event. Kita gunakan at plus time ketika menyatakan waktu dari sebuah kegiatan. Contohnya, the class starts at 9 o'clock. The flight leaves at 10 to 3. We use it is or it's to answer a question that asks for the time right now. Kita gunakan it is atau it's untuk menjawab pertanyaan mengenai jam berapakah sekarang ini. It is 4:30. It's 20 to 5. Ya, sekarang kita pelajari bagaimana menanyakan waktu, asking for time. The common question forms we use to ask for the time right now are, bentuk pertanyaan yang umum digunakan untuk menanyakan waktu saat ini adalah sebagai berikut. What time is it? What is the time? Ya, jadi ada dua itu caranya. What time is it? What is the time? A more polite way to ask for the time, especially from a stranger, is cara yang lebih sopan untuk menanyakan perihal waktu. Khususnya untuk orang asing misalnya. Could you tell me the time, please? Bisakah Anda memberitahu saya waktu saat ini? Kemudian the common question forms we use to ask at what time a specific event will happen are, bentuk-bentuk pertanyaan umum yang bisa kita gunakan untuk menanyakan waktu dari suatu kegiatan tertentu. Ya. Kita dapat menggunakan frasa what time bla 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 atau when bla bla bla. Contohnya, what time does the flight to New York leave? When does the bus arrive from London? When does the concert begin? Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita pelajari tadi, ada beberapa cara sebagai berikut.
yang akan kita bahas pada giving the time. We use it is or its to respond to the question that asks for the time right now. Kita gunakan it is atau its untuk menjawab pertanyaan tentang jam berapakah saat ini, ya. Saat ini pukul berapa? Contohnya, it is 5:30. It is 10 to 12. It's 10 to 12. Kemudian we use the structure at plus time when giving the time of a specific event. Kita menggunakan struktur at plus time ketika menjawab waktu dari keberlangsungan suatu kegiatan. Contoh, the bus arrives at midday. The flight leaves at 1:45. The concert begins at 10 o'clock. We can also use subject pronouns in these responses. Kita juga bisa menggunakan subject pronoun pada jawaban-jawaban berikut. Contohnya, it arrives at midday. It leaves at 1:45. It begins at 10 o'clock. The second subtopic that we will learn is identifying time period in days, months, years, and seasons. Days of the week. The days of the week in English begin with capital letters, and there are 7 days. They are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Saturday and Sunday are known as the weekend. Sabtu dan Minggu dikenal sebagai akhir minggu atau weekend. Months of the year. The months of the year in English begin with capital letters. There are 12 months in English. They are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. And in Europe, in Australia, and other countries of the world, there are 4 seasons. They are summer, winter, spring, and autumn or fall. Summer itu adalah musim panas, winter musim dingin, spring musim semi, sedangkan autumn atau fall adalah musim gugur. Fall is usually used in United States, then autumn in the rest of the world. Nah, untuk penggunaan huruf kapital, ingat bahwa dalam bahasa Inggris, huruf kapital digunakan pada awal kata, bulan, dan juga nama hari. Contohnya January, J-nya kapital, dan Thursday, T-nya kapital. Kemudian untuk nama musim, seasons, misalkan spring, itu malah menggunakan huruf kecil. S-nya huruf kecil, bukan huruf kapital. Nah, we move to asking for time. Sekarang kita belajar bagaimana menanyakan hari. What day is it today? What day is it now? What is the day? Nah, ketiga frasa ini digunakan untuk menanyakan hari apakah ini. What day is it today? What day is it now? What is the day? Kemudian untuk menanyakan tanggal, kita dapat menggunakan frasa-frasa berikut. What is the date today? What date is it? What date is today? What date will you celebrate your birthday? Untuk menanyakan bulan, kita bisa menggunakan frasa-frasa berikut. What month is it? What month is your birthday? When were you born? Nah, kalau yang terakhir ini, when were you born, bisa juga untuk menanyakan kapan Anda lahir. Kemudian untuk menanyakan musim dan cuaca, kita bisa menggunakan frasa-frasa berikut. What season is it in Europe? What is the weather like in spring? What is the weather like in your town? How is the weather today? What season is it in Europe? Ini menanyakan musim, sedangkan what is the weather like in spring? What is the weather like in your town? How is the weather today? Ini menanyakan musim. Nah, kemudian bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi? Kita dapat menggunakan frasa-frasa berikut ini untuk menjawab tentang hari. It is Tuesday.
It is Wednesday. It is Thursday. Hari ini hari Selasa, hari ini hari Rabu, hari ini hari Kamis. Kemudian untuk menjawab pertanyaan tentang bulan, kita bisa menjawab dengan frasa-frasa berikut. It is May the 2nd. It is the 2nd of May. Sekarang tanggal 2 Mei. Ya, bawahnya juga sama. Sekarang tanggal 2 Mei. It is the 2nd of May. Ya, kemudian it is May. Sekarang bulan Mei. Lalu untuk menjawab kapan kita dilahirkan, kita bisa menggunakan frasa berikut. I was born in October. Kemudian kalau ingin dilengkapi dengan tanggalnya, maka kita ubah in, itu preposisinya menjadi on, ya, kata depan on. I was born on October 15. I was born on October 15, 1965. Kemudian untuk menjawab pertanyaan tentang musim, contohnya sebagai berikut. It is spring in May in Europe. Kemudian untuk menjawab pertanyaan tentang cuaca, contohnya ada 4 sebagai berikut. The weather is very cold in winter. It is cloudy. It is going to rain. It is hot and humid. Okay, the third subtopic is about telling activities in relation with time. Yaitu bercerita tentang kegiatan-kegiatan dalam kaitannya dengan waktu. Nah, hal ini kaitannya adalah dengan tenses. Dalam bahasa Inggris ada 16 tenses. Nah, untuk kali ini kita pelajari yang dasar-dasar dan mudah. Kita pelajari 6 tenses, yaitu simple past tense, simple present tense, simple future tense, continuous past tense, continuous present tense, dan continuous future tense. Untuk simple past tense itu sendiri, ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan di masa lampau. Ya. Contohnya, I went to Egypt in 1988. Saya pergi ke Mesir pada tahun 1988. Yang kedua, simple present tense. Ini digunakan untuk menyatakan habit, kebiasaan, ataupun fakta-fakta atau kebenaran umum. Contoh, I'm 19 years old. I am 19 years old. Saya berumur 19 tahun. Kemudian simple future tense. Ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang direncanakan akan dilakukan di masa depan. Contohnya, I will eat Japanese food tomorrow. Saya akan makan masakan Jepang besok. Kemudian continuous past tense. Ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi, sedang berlangsung di masa lampau. Contohnya, everyone was shouting. They were quarreling. Ya, artinya, ya dulu di masa yang lampau ada saatnya mereka itu berteriak-teriak. Ya, kemudian ada juga they were quarreling. Dulu-dulu di masa yang lampau ada saatnya, beberapa saat, beberapa waktu mereka itu sedang quarreling. Quarreling itu adalah bertengkar, berselisih, berkelahi, cekcok. Kemudian continuous present tense. Continuous present tense ini digunakan untuk menyatakan kegiatan atau kejadian yang benar-benar sedang terjadi saat ini, saat kita menyatakannya. Contoh, they are swimming in the pool. Ya, berarti saat ini mereka memang benar-benar sedang berenang di kolam renang. Kemudian yang terakhir yaitu continuous future tense. Ini digunakan untuk mengungkapkan kegiatan atau kejadian yang akan sedang terjadi di masa depan. Ya. Contohnya, you will be missing the sunshine once you're back in England. Artinya adalah Anda akan sedang merindukan sinar matahari ketika Anda kembali ke England. Oke. Demikian yang dapat kita pelajari pada video kali ini. Semoga hal-hal yang kita pelajari dapat bermanfaat. Okay, thank you for your attention and see you on the next video.